saya Delvin Natalia Kapo dengan NIM 2314201105. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Menengkei, Eskop MKes. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala neurologis yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang. Penilaian ini berdasarkan pada respon terhadap rangsangan seperti kemampuan membuka mata, berbicara, dan gerakan motorik. Tujuan pemeriksaan GCS, tujuan utama dari pemeriksaan GCS ini adalah untuk menentukan tingkat kesadaran pasien secara kuantitatif, memantau perubahan tingkat kesadaran dari waktu ke waktu, membantu dalam pengambilan keputusan klinis terkait penanganan pasien, memprediksi prognosis pasien dengan cedera kepala atau gangguan neurologis lainnya. Penilaian GCS melibatkan 3 komponen utama, yaitu respon membuka mata atau E, 4. Spontan membuka mata, 3. Membuka mata terhadap perintah verbal, 2. Membuka mata terhadap rangsangan nyeri, 1. Tidak membuka mata. Respon verbal atau V, 5. Orientasi baik, mengetahui nama, tempat, waktu, 4. Bingung, berbicara tidak jelas, atau disorientasi. Ketiga, kata-kata tidak sesuai, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Kedua, suara tidak dimengerti, atau mengerang. 1. Tidak ada respon verbal. Respon motorik atau M, di mana 6. Mengikuti perintah, 5. Melokalisasi nyeri atau menjangkau sumber nyeri, 4. Menghindar dari nyeri atau menarik anggota tubuh dari rangsangan nyeri, 3. Fleksi abnormal atau dekortikasi, 2. Ekstensi abnormal atau deserbrasi. Yang terakhir 1 adalah tidak ada respon motorik. Triase adalah proses penilaian cepat dan pemilahan pasien di IGD berdasarkan tingkat kegawat daruratan penyakit atau cedera untuk menentukan prioritas penanganan, memastikan pasien kritis atau mengancam nyawa mendapat pertolongan pertama, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Proses ini dilakukan dalam waktu singkat, kurang dari 60 detik, oleh tenaga medis terlatih saat pasien tiba. Kategori atau label warna triase IGD secara umum, triase dibagi berdasarkan warna untuk menentukan prioritas, yaitu merah, resusitasi atau gawat darurat, di mana kondisi kritis mengancam nyawa perlu penanganan segera. Contohnya henti jantung, sesak napas berat. Kedua, kuning, darurat atau urgen, cedera serius membutuhkan tindakan cepat namun masih bisa menunggu sesaat. Contohnya seperti nyeri dada stabil dan patah tulang. Hijau, tidak darurat atau non-urgen, di mana cedera ringan bisa menunggu atau dialihkan ke poli rawat jalan. Hitam atau meninggal, pasien meninggal atau cedera sangat berat yang tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Tujuan dan manfaat triase prioritas keselamatan. Memastikan pasien dalam kondisi kritis ditangani lebih dulu, efisiensi memperoptimalkan pelayanan di IGD yang ramai. Tepat sasaran memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Triase tidak bertujuan membedakan pasien berdasarkan status sosial, melainkan tingkat ancaman jiwa. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing.
Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, Jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku Jatim Pandey. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI. I just had to let you know you're